Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di kelas 12 kalian akan belajar matematika bersama ibu. Jadi selama setahun ke depan ibu akan mengajar kalian matematika wajib. Oke, langsung saja untuk bahasan atau materi yang akan kita pelajari selama setahun ke depan, yaitu ada 4 bab. Ada 4 bab. Yang pertama dulu, bab pertama, yaitu kita akan membahas mengenai dimensi 3 atau dikenal juga dengan bidang ruang. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai statistika. Jadi bab 2 bahasan kita mengenai statistika. Kemudian bab 3 kita akan membahas mengenai kaidah pencacahan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu kita akan membahas mengenai peluang kejadian. Langsung saja kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu mengenai dimensi 3. Nah, untuk dimensi 3 ini sendiri, bagian akan kita bahas ada 3 bagian. Yang pertama, kedudukan titik, garis, dan bidang. Kemudian yang kedua, ada jarak titik, garis, dan bidang. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sudut antara garis dan bidang. Untuk yang A, kedudukan titik, garis, dan bidang, ada 5 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kemudian yang kedua, ada kedudukan titik terhadap bidang. Yang ketiga adalah kedudukan garis terhadap garis lain. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Dan yang terakhir adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang, ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kita masuk ke materi dimensi 3, yaitu mengenai teorema Pythagoras. Jadi Bu yakin untuk teorema Pythagoras ini sendiri kalian sudah mengenalnya, kalian sudah tahu yang mana teorema Pythagoras berlaku untuk segitiga siku-siku. Di sini ada 3 sudut. Yang pertama sudut A, B, kemudian ada sudut siku-siku yaitu sudut C. Nah, kemudian untuk sisi di depan sudut itu disimbolkan dengan huruf kecil. Jadi di depan sudut A, tepat depan sudut A itu sisi diberi simbol A kecil. Kemudian untuk di depan sudut B itu ada B kecil, dan di depan sudut C itu ada sisi AB atau C kecil. Nah, untuk mencari sisi miring dirumuskan dengan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, atau bisa disederhanakan menjadi C sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kemudian yang kedua, jika ingin mencari sisi A, nah maka sisi miring mengurangi sisi siku-siku yang lain, sehingga rumusnya menjadi A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2, atau diubah bentuknya menjadi A sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Yang terakhir, jika ingin mencari sisi siku-siku yang lain atau B pangkat 2 sama dengan sisi miring atau C pangkat 2 dikurang dengan A pangkat 2, atau disederhanakan menjadi B sama dengan akar dari C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Oke, langsung saja kita akan ke contoh soal. Contoh yang pertama, di sini ada segitiga siku-siku yang mana sisi miringnya 35 cm, kemudian sisi siku-siku yang lain 28 cm. Dan yang tidak diketahui di sini disimbolkan dengan T atau tinggi dari segitiga yang akan kita cari. Nah, karena yang diketahuinya adalah sisi miring, maka untuk mencari tinggi atau T tinggal kita kurangkan. Jadi sisi miring dikuadratkan dikurang dengan sisi siku-siku yang lain, sehingga T sama dengan akar 35 pangkat 2 dikurang 28 pangkat 2. Akar dari 35 pangkat 2 itu 1225 dikurang 784, hasilnya 441. Ditarik akar sehingga kita ketemu hasilnya T sama dengan 21 cm. Jadi panjang T adalah 21 cm. Oke, sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh kedua ini ada 2 buah segitiga. Yang pertama segitiga ABC,
Kemudian yang kedua adalah ini diketahui dulu AB 12, BC 9. Yang akan kita cari nanti adalah AC. Nah, kedua adalah segitiga ACD. Diketahui CD 8 cm. Yang ditanyakan adalah AD. Jadi kita akan mencari panjang sisi AD. Nah, untuk mencari panjang sisi AD kita harus lebih dulu mengetahui panjang sisi AC. Oke. Atau sisi miring dari segitiga ABC. Sekarang kita cari dulu. Jadi untuk mencari sisi AC pangkat 2, karena kita mencari sisi miring, maka sisi siku-siku yang lain kita kuadratkan, kita jumlahkan, sehingga AC sama dengan akar dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2, yaitu sama dengan akar dari 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Hasilnya sama dengan akar dari 144 tambah 81, sama dengan akar dari 225, sehingga ketemu AC sama dengan 15. Nah, karena kita sudah ketemu AC, kita akan mencari sisi miring dari segitiga ACD, atau kita mencari panjang sisi AD. Berlaku rumus Pitagoras, yaitu AD pangkat 2 sama dengan akar dari AC pangkat 2 ditambah CD pangkat 2. AD tadi sudah kita cari hasilnya, yaitu AC sudah kita temukan hasilnya tadi 15. Jadi 15 pangkat 2 ditambah CD-nya 8. Jadi 8 pangkat 2, 15 pangkat 2 hasilnya 225. Kemudian 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64. Kita jumlahkan hasilnya akar dari 289, kita tarik akar, hasilnya sama dengan 17. Jadi panjang AD adalah 17 cm. Oke, yang terakhir. Contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga ini, di sini ada dua buah segitiga juga. Yang pertama segitiga PRS, kemudian ada segitiga PRQ. Kita akan mencari panjang PQ. Untuk mencari panjang PQ, kita harus mencari PR dulu. Nah, PR merupakan sisi miring dari segitiga PRS. Oke, yang pertama kita mencari PR dulu. Kalau sudah ketemu PR, nanti baru kita akan mencari sisi miring dari segitiga PRQ atau PQ. Yang pertama, untuk mencari PR, karena dia berupa sisi miring, jadi kita akan menjumlahkan sisi siku-siku dikuadratkan. Jadi mencari PR sama dengan akar dari PS pangkat 2. PS 4 cm ditambah dengan RS pangkat 2. Jadi di sana ada 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, hasilnya sama dengan akar 16 tambah 9, akar 25, atau PR-nya ketemu sama dengan 5 cm. Oke, sekarang untuk yang kedua, kita akan mencari panjang PQ, karena PR sudah diketahui yaitu 5 cm. Jadi PQ ini merupakan sisi miring dari segitiga PRQ. Berarti untuk mencari PQ, rumusnya PQ sama dengan akar dari QR kuadrat ditambah dengan PR kuadrat. QR-nya 12 pangkat 2 ditambah dengan 5 pangkat 2 sama dengan akar dari 144 ditambah 25 sama dengan akar dari 169, atau ditarik akar sama dengan 13. Nah, dari 3 contoh yang Ibu kasih ini, untuk penarikan akar dia berupa bilangan kuadrat sempurna, jadi bisa pas kalau penarikan akar. Kalau untuk dimensi 3 biasanya dia harus disederhanakan, jadi tidak bisa langsung ditarik menjadi bilangan genap atau bilangan bulat. Nah, sekarang Ibu contohkan untuk bilangan yang penarikan akarnya bukan bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat itu adalah 2 pangkat 2 itu 4. Jadi bilangan kuadrat itu ada 4, 9, 4 kuadrat 16. Nah, sekarang di sini dicontohkan ada akar 18. Ini kita bagi dengan bilangan kuadrat, yaitu bisanya dibagi dengan 9. Jadi 18 bagi 9 2, atau kita ubah bentuknya menjadi 9 kali 2. Sehingga akar 9 sama dengan 3. Akar itu tidak bisa ditarik akar, sehingga tetap jadinya 3 akar 2. Kemudian contoh yang lain yaitu akar
24. Nah, untuk akar 24 ini kita bagi dengan bilangan kuadrat, yaitu 4 dikali 6. Jadi akar 4 ditarik akar yaitu 2. Akar 6-nya tetap, karena dia tidak bisa ditarik akar, sehingga hasilnya ada 2 akar 6. Yang terakhir akar 200, yaitu sama dengan akar 100 dikali 2. Akar 100 bisa kita tarik akar, yaitu 10. Akar 2 tidak bisa, jadi tetap 10 akar 2. Untuk hari ini, materi yang Ibu sampaikan khusus mengenai materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelumnya, jadi dipahami, dipelajari. Silakan kalian coba contoh yang lain. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.